Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Bimbinglah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Bimbinglah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan saudara percayalah, setiap perjumpaan kita maka Tuhan punya maksud dan rencana di dalamnya. Dan hari ini di acara bertumbuh bersama GB Menhop, percayalah Tuhan punya rencana sehingga engkau membuka channel ini, sehingga engkau mengikutinya dan mendengarnya. Oleh karena itu saya berharap saudara sungguh-sungguh dan dengan serius kita mengikuti beberapa menit ke depan ini. Dan saya percaya Tuhan ingin bekerja dalam hidup saudara melalui acara ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendengar juga beberapa sharing nanti dari teman-teman kita yang saya percaya itu pasti akan menjadi berkat buat saudara malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, setiap pertemuan kami Engkau yang merancang dan Engkau punya maksud Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami juga mau belajar sesuatu daripada-Mu. Tuntunlah ya Tuhan, dan kami persembahkan acara ini ke dalam hadirat-Mu saja. Kami bawa Tuhan dan kami daftarkan agar Engkau sendiri yang memimpin acara ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah melalui setiap firman-Mu agar merubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema daripada pembicaraan kita malam hari ini adalah ketika kita berbeban berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beban adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua orang tidak mau terbeban. Semua orang kalau dia berjalan lebih enak jalan tanpa membawa beban. Dia mau berjalan dengan lenggang, dengan bebas. Dan kalau ada tas saja yang harus digendongnya,
maka kalau terlalu lama itu akan menjadi beban yang menyiksa daripada orang itu. Nah, demikian juga yang kita rasakan. Tetapi hari ini saudara, kita mau belajar dari satu pernyataan Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku dan pikulah kuk yang kupasang." Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa Tuhan ajarkan kepada kita. Dan mari kita baca bagian firman Tuhan yang lain yang berbicara tentang beban atau tekanan ini yang dialami oleh pemazmur Daud, ya. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Saya bacakan untuk saudara. "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak." Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud juga mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi dia mengerti kenapa dia mengalami itu. Oleh karena itu dia berkata, ketika dia memikul beban, ketika dia merasa tertindas, dia bisa bilang itu baik bagi dirinya. Kenapa saudara? Karena pemazmur tahu persis apa yang menanti dia kalau dia bisa melewati masa-masa dia terbeban, masa-masa dia sengsara. Dia tahu persis dia harus melewati itu, karena di ujungnya ada kemenangan yang Tuhan janjikan kepada dia. Saya selalu bilang, orang yang paling malang adalah orang yang tidak mengerti dia menderita untuk apa. Itu akan segera mengajak orang itu atau menjerumuskan orang itu pada keadaan yang namanya hopeless, putus asa. Kalau seseorang menderita tapi dia tidak tahu untuk apa dia alami, maka pengharapan tidak ada padanya. Dia akan menjadi kecewa dan putus asa. Tetapi kalau seseorang tahu kenapa dia mengalami itu, maka dia akan mampu bertahan. Dan di ujungnya ternyata kemenangan tersedia bagi dia. Seperti seorang ibu atau wanita hamil. Bagaimana dia mengalami tekanan, beban, perubahan fisik yang mengganggu kesehatannya di awal-awal kehamilannya, yang menyiksa dia. Kenapa mereka bisa bertahan? Kenapa mama kita, kenapa ibu kita bisa bertahan? Karena saudara, yang dia lihat adalah suatu saat dia akan menggendong bayi. Suatu saat dia akan disebut jadi ibu yang sempurna karena telah melahirkan seseorang bayi. Itulah yang ditujunya. Oleh karena itu, hari-harinya yang penuh beban akan dia lewati dengan begitu kuat. Karena dia tahu pada akhirnya ada kemenangan di sana. Ada kebahagiaan di sana. Demikian juga beban yang di dalam kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita berputar-putar, tidak tahu untuk apa kita menderita. Tuhan Yesus tidak mau kita jadi orang Kristen yang tidak bijak, lalu berjuang sendiri melawan beban itu, lalu tanpa mengerti untuk apa menderita. Oleh karena itulah dia berfirman di dalam Matius 11 ayat 28 yang tadi kita sudah dengarkan. Ya saudara, dia katakan, ayo ke sini, mari ke sini. Hanya di dalam engkau, hanya di dalam aku, ya, hanya di dalam aku, engkau akan mengerti beban itu untuk apa. Beban itu ternyata pemazmur katakan baik, adalah baik bagiku kalau aku tertindas. Wow, perkataan yang sungguh-sungguh berani.
Tapi memang itulah yang terjadi, saudara. Beban-beban kita ini yang diizinkan Tuhan sebetulnya adalah kebaikan Tuhan dalam melatih kita untuk kita semakin dewasa, kita semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Saya sering mengumpamakan beban-beban itu seperti air panas yang membuat kita panas, dan banyak sekali hal-hal yang perlu panas baru berhasil. Contoh sebutir telur, dia harus masuk dulu ke dalam air panas baru bisa dinikmati. Sayur mayur, dia harus direbus terlebih dahulu baru bisa dinikmati. Kopi misalnya, ya, kalau dia ketemu air panas, wah, harumnya begitu semerbak, keluar harumnya. Tetapi kalau dia dibiarkan dingin, tidak ada artinya. Tidak ada orang mau menikmati kopi yang dingin. Begitu juga hidup yang tidak pernah mempunyai beban, maka dia tidak akan mengeluarkan talenta-talenta yang ada. Karunia-karunia yang ada tidak akan keluar. Talenta-talenta yang ada tidak akan keluar. Padahal yang dimiliki kita itu adalah karunia-karunia yang begitu mahal, tak ternilai harganya. Dan itu hanya bisa keluar kalau ada beban, kalau ada tindasan yang menindas kita. Oleh karena itu, jangan kecil hati dulu kalau engkau merasa tertindas sekarang, kalau engkau merasa bebanmu begitu berat sekarang. Di masa-masa pandemi ini, saya tahu begitu banyak beban yang seakan-akan bertubi-tubi menimpa kita. Stop. Jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru menyerah. Karena mungkin itu saja air panas yang akan membuat kita menjadi harum semerbak. Nah, saudara, kita akan mendengarkan teman-teman kita. Ya, ada beberapa teman kita yang juga ingin sharing tentang beban ya, dan tindasan yang selalu ada di dalam hidup manusia ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tetap pada channel ini, karena saya percaya di ujung acara ini saudara pasti diberkati dan mendapat kemenangan. Mari kita dengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih berkumpul atau bisa berjumpa meskipun lewat online. Kita tetap masih bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana kita menentukan sikap hidup kita, termasuk dalam hal kesetiaan. Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia pasti setia dalam perkara yang besar. Akhir-akhir ini kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan situasi yang cukup sulit yang mengajarkan kita untuk menentukan sikap yang benar. Sekali lagi, bagaimana kita harus memilih. Apakah kita memilih untuk tetap setia, mempercayai Tuhan dalam segala situasi, atau kita memilih untuk mundur, menggerutu, bersungut-sungut, dan menyalahkan keadaan. Malam hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap setia dalam perkara yang kecil atau setia dalam mengikut Tuhan. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami sekarang ini, kita percaya Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita.
Oleh sebab itu kita mesti mengerti ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi seperti ini. Karena kita yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang kita alami di dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang mengontrol hidup kita. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengerti tujuan Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, Tuhan sedang memproses kita untuk membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin bisa merasakan kuasa Tuhan. Karena untuk merasakan kuasa Tuhan, kita harus mengalami hal seperti ini. Kita harus merasakan pertolongan Tuhan ketika kita ada dalam kesulitan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beban atau kesulitan hidup yang kita alami saat ini itu ibaratkan seperti alat yang Tuhan sedang pakai untuk melatih iman kita, sekaligus menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan penolong dalam hidup kita? Yang Tuhan inginkan adalah sebagai orang percaya kita tetap mempercayai Dia, tetap mengikut Dia, setia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa apa yang saudara alami sekarang ini akan membuat saudara bisa mengalami sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Karena Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya Tuhan tahu keadaannya, Tuhan tahu kondisi, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Saatnya kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan saatnya kita merasakan kuasa Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percayai Dia, tetaplah mengikut Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua yang ada di rumah. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita membahas tentang beban dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi setiap beban dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya bahwa setiap kita pasti pernah punya beban dalam kehidupannya, baik itu beban yang ringan maupun beban yang berat. Dan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini seperti sedang membuat kita harus memilih antara kita harus tetap percaya kepada Tuhan atau kita akhirnya menyerah dan menggunakan kekuatan kita sendiri. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, kita akan selalu berdampingan dengan yang namanya masalah. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan kita, ada masalah yang sudah datang dan sudah selesai, nanti ada datang lagi masalah yang baru. Kita nggak akan bisa menghindar, saudara. Tetapi yang terpenting bukan masalah apa yang datang, tetapi respon apa yang kita berikan di saat kita menghadapi setiap permasalahan dan pencobaan dan setiap beban dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita mau ingatkan diri kita pada malam hari ini di satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Di situ, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat yang 13 bilang, percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, ataupun beban yang begitu berat yang kita rasakan, Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan sudah berkata bahwa setiap pencobaan yang sedang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi artinya setiap permasalahan pribadi lepas pribadi, itu bebannya Tuhan sudah ukur. Jadi beban yang saya bisa tanggung dengan apa yang bisa saudara tanggung itu berbeda. Tetapi Tuhan sudah bilang dan janjikan bahwa apapun beban yang sedang kita hadapi, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan sudah berkata di ayat firman Tuhan bahwa pencobaan apapun itu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi sebab itu saudara, makanya
keadaan-keadaan saat ini, kalau saudara sedang mengalami berbagai macam beban dalam kehidupan saudara yang membuat saudara semakin terhimpit, saudara seharusnya semakin hari semakin berlari kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan malah mengandalkan kekuatan sendiri yang nanti akhirnya saudara nggak kuat dan saudara mulai menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitar, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar mengingatkan diri kita bahwa kita punya Allah yang setia kok. Apapun pergumulan kita pada malam hari ini, kita percaya bahwa Bapa nggak akan pernah ninggalin kita. Bapa yang setia yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita anak-anaknya. Jadi nggak ada alasan lagi saudara buat kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap permasalahan yang sudah kita lewati sebelumnya juga akhirnya kita bisa hidup sampai hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup sampai hari ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Benar saudara? Jadi pada malam hari ini saya mau mengingatkan dan menguatkan saudara yang ada di rumah, seberat apapun beban, pencobaan, atau ujian yang sedang saudara hadapi pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama meletakkan itu di bawah kakinya Tuhan. Kita percaya sebagai manusia kita terbatas, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang akan memberikan kita kekuatan dan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita dapat menghadapi pencobaan itu dan kita keluar sebagai pemenang. Dan akhirnya kita juga ditemukan sebagai orang-orang yang setia, yang tetap memegang iman kita dan percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan pasti akan semakin dimuliakan. Karena perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, perbedaan kita adalah kita tidak lagi menggunakan kekuatan kita, tetapi kita menggunakan kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi berbagai beban dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum saya tutup sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan setiap kita, yaitu di Mazmur 46 ayat yang kedua. Di situ ada berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi pada malam hari ini ayo kita ambil langkah. Kalau kita merasa sudah mulai menjauh, kita sudah mulai meragukan Tuhan, kita mulai kehilangan iman kita mulai ketakutan, mulai khawatir, ayo kita kembali, kita bangun jam-jam doa kita saudara, kita kembali bangun iman kita percaya dan kita menyerahkan segala beban kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita punya Bapa yang setia, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara sendirian, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian, karena Tuhan yang akan menopang kita dengan tangan kanannya. Katakan amin. Terima kasih saudara buat malam hari ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga firman pada malam hari ini juga menguatkan setiap kita. Terima kasih, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sesuatu mengenai kehidupan seorang Kristen. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa ketika kita masuk Kristen, kehidupan kita akan baik-baik aja. Ketika kita masuk Kristen, kehidupan kita akan aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi tahukah saudara, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pencobaan-pencobaan itu akan ada dalam hidup kita ketika kita masuk Kristen. Mungkin sedikit terdengar tidak enak ya saudara-saudara. Tapi kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu ada dalam hidup kita. Dan kita harus selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita baca kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dari kisah Ayub ini kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan perlu mendidik anaknya supaya dalam diri anaknya itu timbul karakter yang kuat. Dan tentu saja karena Tuhan sayang sama kita. Orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang tidak memanjakan anaknya. Orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang tahu apa yang terbaik buat anaknya, bukan memberikan apa yang diinginkan anaknya.
Orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang mau tahu urusan anaknya dan menegur anaknya ketika anaknya salah, bukan membiarkannya. Dan orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang mau mendidik anaknya sehingga timbul karakter yang kuat dan etika yang baik pada anaknya. Sama halnya seperti Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan beban, pencobaan, yang diharapkan Tuhan apa sih? Yang diharapkan Tuhan adalah supaya kita bisa bergantung pada Tuhan, supaya kita makin intim dengan Tuhan, supaya kita hanya bersandar pada Dia, hanya bergantung pada Dia, dan semakin setia pada Dia. Itu yang Tuhan Yesus harapkan. Kehidupan seorang Kristen ini diibaratkan seperti pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun? Di sini saya ada berdasarkan penelitian, saya ingin membacakan untuk saudara ya. Berdasarkan penelitian, akar pohon zaitun pada awal mula-mula pertumbuhannya itu dapat menembus tanah sedalam 6 meter untuk menemukan mata air yang dapat menyegarkan pohon tersebut. Tetapi untuk mengalami itu, benih pohon zaitun itu harus ditindih beban yang kuat, biasanya seperti batu yang besar. Supaya apa? Supaya tidak tumbuh ke atas, tetapi dia mengakar ke bawah. Kehidupan seorang Kristen diharapkan bisa seperti pohon zaitun ini. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat. Karena apa? Karena pohon zaitun ini berakar ke tanah sampai 6 meter. Bayangkan, 6 meter untuk mencari mata air untuk keberlangsungan hidup pohon tersebut. Sehingga pohon ini akan mengakar kuat. Badai topan, angin kencang datang menerpa, pohon ini nggak akan tumbang. Karena apa? Pohon ini berakar kuat di dalam tanah. Dan Tuhan pun berharap seperti itu dalam kehidupan kita. Ketika masalah-masalah datang, bukannya kita kecewa, justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. Ketika masalah itu datang, yang Tuhan harapkan apa? Tuhan berharap kita bergantung padanya. Kita semakin mencari Dia, kita semakin intim, kita semakin mencari, menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan, dan itulah tujuan Tuhan kenapa masalah-masalah, pencobaan-pencobaan itu ada dalam hidup kita. Sekian sharing yang bisa saya bagikan. Semoga sharing ini bisa menjadi renungan dan bisa memberkati saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara sudah mengambil poin-poin penting dari ketiga teman kita yang sharing tadi. Ada Ibu Aini tadi, ada juga saudara kita Kaizen, ada Getsa juga. Bagaimana mereka juga sudah sharing sesuatu yang luar biasa. Mari saudara mengerti bahwa Tuhan mengizinkan beban itu kita alami, tetapi Dia minta, sekali lagi Dia minta, beban itu ada, kita jalani bersama Dia. Marilah kepadaku, ya, artinya apa? Jangan kita tidak bijak, mau memikul beban sendiri, lalu mau mengatasi sendiri. Saudara dengar tadi, pasti akan berputar-putar di padang pasir, ya. Tetapi kalau engkau setia pada perkara yang kecil, engkau tahu bahwa ini semua mendatangkan kebaikan bagimu. Syaratnya satu, bawa kepada Dia, jalani bersama Dia, bawa di kakinya. Dan kalau sudah serahkan kepada Dia, jangan diambil lagi. Banyak seringkali kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, tapi kita pikul lagi, kita ambil lagi, kita coba selesaikan sendiri lagi. Hari ini kita belajar, kita memang harus bertanggung jawab menyelesaikan beban kita. Tetapi ingat, jangan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Saya tidak mengerti persoalan saudara malam hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan malam hari ini. Dan walaupun saya tahu, saya juga terbatas dan tidak bisa menolong saudara. Tetapi hari ini ada seseorang yang berkata, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya
Karena dia sanggup mengucapkan ini, itulah dia disebut juru selamat. Bahkan juru selamat pribadi, bukan juru selamat orang lain, bukan juru selamat tetangga. Tetangga itu punya urusannya sendiri. Tetapi malam ini saya ingin tegaskan, dia adalah juru selamat pribadimu. Kau bisa sebut namamu, dia adalah juru selamat pribadi surga. Dan sebut namamu. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus berkata seperti itu, marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang bicara ini bukan seorang anak kecil atau seseorang yang tidak bertanggung jawab. Yang berbicara ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mari saudara, bawa semua persoalanmu kepada Dia. Selesaikan tanggung jawabmu. Sekali ini bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi berjalan bersama dengan Dia. Taruh di bawah kakinya. Engkau perlu dekat dengan Dia, saudara. Engkau perlu hidup dalam kasih-Nya. Sebab di dalam kasih Tuhan, kesembuhan, pertolongan akan menyertaimu. Saya rindu berdoa buat saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang sepakat, maka Tuhan akan memberikan apa yang diminta. Mari kita sepakat bahwa beban ini bukan mendatangkan putus asa buat kita. Kesulitan ini bukan mendatangkan depresi, stres buat kita. Tetapi kesulitan ini, beban yang kita hadapi di masa-masa pandemi ini, mendatangkan wangi-wangian yang harum. Bukan saja kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat tanganmu dan ulurkan ke layar YouTube, saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Engkau melihat Tuhan, begitu banyak kami yang mengalami tekanan, beban berat, sampai-sampai kami merasakan depresi, takut, cemas, bahkan kesulitan tidur Tuhan yang mengganggu secara fisik dan jiwa kami, Bapa. Tapi hari ini firman-Mu berkata, Bapa, Engkau sendiri yang berfirman, marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kami tahu Tuhan, ini bukan janji kosong. Kami sekarang belajar sesuatu yang penting, bahwa beban stres ini bukan kami hadapi sendiri. Kami bisa menang terhadap beban stres ini kalau kami berjalan bersama Engkau, kalau kami menyerahkannya kepadamu, kalau kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena itu sekarang ya Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan ke depan layar YouTube di rumah-rumah Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, berikan pengharapan kepada yang putus asa, benarkan jalan yang salah, buka jalan bagi yang berjalan buntu ya Bapa. Sehingga kami boleh menyaksikan kebesaran-kebesaran-Mu. Sungguh besar Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah menarik perkataannya. Ketika kami datang, Engkau memberikan kelegaan. Dan hari ini, malam hari ini juga kami bisa menerima kelegaan itu. Sebab ternyata beban kami ini bukan untuk mendatangkan kesusahan, tetapi kami tahu ujungnya adalah membuat hidup kami seperti emas. Seperti Ayub yang berkata, jikalau ia mencobai aku akan keluar seperti emas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bisa berhenti bicara, lagu-lagu bisa berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh-Mu ya Tuhan yang akan terus bekerja kepada seluruh kawanan domba-Mu Tuhan, memberikan mereka makanan-makanan rohani yang segar, sehingga mereka kuat dan sampai kepada ujung yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga meminta perlindungan-Mu di masa-masa pandemi ini. Tuhan menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, demikianlah acara kita. Saya percaya setelah diberkati dan adakan waktu khusus mencari Tuhan. Ceritakan seluruh bebanmu saudara, bawa kepada Dia. Maka saya yakin, tidak tunggu besok, tidak tunggu bebanmu secara kasat mata selesai. Detik ini juga
Roh Kudus akan memberimu kelegaan. Karena Immanuel, Dia menyertai engkau. Baik, kita akan akhiri ibadah ini dan kita jumpa kembali besok malam dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pastikan saudara bersama GBI Menhop jam 7 malam. Dan saudara juga perhatikan bahwa setiap doamu, setiap masalahmu, bahkan persembahanmu juga di masa-masa yang sulit ini adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya, karena itu ambil kesempatan ini juga ketika engkau terbuka, engkau menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya selalu menyertai saudara. Maju terus dalam Tuhan. Keep on fire, keep on faith, dan Tuhan beserta. Haleluya. God bless.